Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rucito SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Tahunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Video ini saya akan memaparkan tugas 2.1C koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses belajar mengajar yang memungkinkan setiap siswa untuk memahami materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhannya masing-masing. Pembelajaran diferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini juga merupakan metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, melakukan manajemen kelas yang efektif, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, serta melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek berikut ini. Pertama, persiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas menggunakan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Pembelajaran dan dukungan yang memadai agar tetap dapat menguasai materi yang tersebut. Ada 6 perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Yang pertama, informasi bersifat mendasar atau bersifat transformatif. 2. Konkret, abstrak. 3. Sederhana, kompleks. 4. Terstruktur, open-ended. 5. Tergantung atau dependent. Mandiri, independen. Yang keenam, lambat, cepat. Minat murid. Minat setiap murid pasti tidak sama. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk mau terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem based learning. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar.
Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun harus diingat, setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Faktor yang mempengaruhi profil belajar murid antara lain lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Review dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Yang keempat, mengkomunikasikan dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten juga bisa dilakukan dengan membedakan organisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Diferensiasi proses adalah berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Lalu, diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain yaitu modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi belajar Dewantoro. Kaitan dengan modul 1.2 dan modul ini yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitannya dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 ini bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan keras terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat
berjalan dengan optimal dan baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya yang positif. Demikian, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi